Sejak akhir Juni 2014 lalu, pemerintah mewajibkan setiap produsen rokok memasang peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok. Peringatan kesehatan bergambar yang dipasang di bungkus rokok antara lain gambar paru-paru yang rusak akibat rokok, gambar asap rokok berbentuk tengkorak, serta gambar kanker mulut dan tenggorokan. Peringatan dalam bentuk gambar ini dinilai lebih efektif untuk membuat orang enggan merokok ketimbang peringatan tertulis. Lembaga penyedia data Osemetrics memantau perbincangan di media sosial seperti Twitter dan Facebook mengenai bungkus rokok bergambar seram tersebut. Menggunakan keywords bungkus rokok ditemukan 694 tweet dan 43 post Facebook selama sepekan. Namun jumlah tweet meningkat pada Rabu 13 Agustus lalu dengan jumlah 415 tweet hanya dalam sehari. Diubahnya bungkus rokok ini menimbulkan sejumlah reaksi masyarakat. Beberapa mengaku menjadi takut dan berusaha menghentikan kebiasaan merokoknya. Sejauh ini BPOM mencatat ada 56 perusahaan rokok yang mendaftar untuk memasang gambar seram pada bungkus rokok. Namun jumlah ini masih jauh dari total perusahaan rokok di Indonesia yang berjumlah 672 perusahaan. Meski demikian, Kementerian Kesehatan tetap optimistis peraturan tersebut mampu diikuti oleh semua perusahaan rokok. Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini di studio telah hadir analis senior Osemetrics Satria Setianda. Selamat siang Mas Satria. Mas Satria, tadi kita sudah lihat paketnya. Nah, memang kita tahu bahwa akhir Juni lalu pemerintah sudah menerapkan kebijakan adanya pemasangan gambar menyeramkan ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu di bungkus rokok untuk memberi efek jerah untuk para perokok. Nah, kalau dari hasil riset yang telah dilakukan oleh Osemetrics ini terkait dengan respon masyarakat? Ya, kalau dari respon, jadi kita mengukur ada dua sisi ya. Pertama itu kita anggap sebagai negatif campaign yang ingin membuat orang jera untuk tidak merokok lagi. Yang kedua malah sebaliknya, counter attack, orang malah membuli iklan campaign itu gitu. Jadi selama sepekan kita lihat datanya mayoritas malah sepekannya kapan ini? Sepekan dari tanggal 10 sampai tanggal 17 kemarin, Pak. 10 Agustus sampai 17. Kita lihat mayoritas itu malah melihat itu sebagai campaign yang tidak menarik ya, dalam arti orang melihat secara visual gambarnya menyeramkan. Orang banyak bilang serem, jijik, malah bikin saya lihat iklannya jadi bikin nggak nafsu makan gitu kan, lihat visualisasi secara gambar itu kan. Tapi jadi mayoritas itu malah berimpact ke orang-orang yang bukan perokok gitu. Mayoritas dari percakapan yang kita rangkum ya, itu bukan perokok jadi reaktif terhadap kebijakan baru tersebut gitu. Bahkan kalau dari perokoknya sendiri aktif pun kita tidak banyak menemukan pesan-pesan yang mengindikasikan dia menjadi jera atau dia akan meneruskan kegiatan merokoknya itu. Tidak sebelumnya ini soal tweetnya ada berapa banyak? Selama sepekan kita tangkap lebih dari 2.500 percakapan ya. Mayoritas kita dapat dari Twitter ya. Yang pro dan yang kontra terhadap gambar itu? Ya, mayoritas kontra terhadap gambar. Sekitar 30% kontra terhadap gambar tersebut. Yang pro sekitar 20%. Selebihnya itu sifatnya netral. Dalam arti dia melihat iklan itu malah jadi membuat counter campaign gitu ya. Dalam arti membuat lelucon-lelucon yang itu jauh lebih kreatif ya, untuk mengkampanyekan. Misalnya gambar penyanyi, ada gambar artis yang melarang teman cowoknya untuk merokok gitu. Kalau misalnya ada gambar daripada ngerokok mending buat nabung biaya kawin segala macam, itu lelucon-lelucon yang ya secara kreativitas tinggi, cuman istilahnya membuli campaign yang sudah dilakukan. Terus saya menarik juga bahwa sebenarnya kan disasar bahwa Kemenkes itu, saya juga pernah berdialog dengan Menteri Kesehatan dan saat ini juga kami telah berusaha untuk mengundang dari pihak Kementerian Kesehatan, namun hingga saat ini tidak ada yang bisa hadir bersama kita di studio sehingga siang ini. Tetapi kalau tadi itu maksudnya awalnya kan adalah untuk memberi efek jerah kepada masyarakat, kepada para perokok, untuk mereka melihat gambar itu kemudian berpikir dua kali untuk mengonsumsi rokok itu. Nah, ternyata malah meleset ya kalau dari kalau kita lihat dari segi komunikasi kampanye, pesan yang disampaikan kepada publik dan respon yang publik sampaikan melalui media sosial itu sejauh ini belum berhasil. Dalam arti publik melihatnya itu tidak akan membuat. Kenapa tidak berhasil? Kira-kira kalau dengan karakter bahwa mungkin
orang Indonesia yang mungkin bisa tergambarkan melalui media sosial? Ya, kalau kita lihat dari opini-opini publik yang muncul di media sosial, mayoritas menyampaikan pesan bahwa itu tidak akan banyak efektif, tidak akan signifikan tinggi terhadap perokok aktif ya, karena orang akan ngakalin gimana caranya biar tetap merokok, tapi tanpa melihat gambar yang menjijikkan tersebut. Oke, misalnya memindahkan batang-batang rokok itu ke tempat lain ya, ataupun juga membeli langsung memasukkan kantong itu kan tidak perlu melihat. Ataupun kita lucon-lucon daripada saya nggak akan beli, tapi saya minta sama teman saya kan, minta dalam bentuk batangan gitu kan, itu dia lontarkan dalam tweet seperti itu. Gitu. Itu mayoritas yang respon-respon yang tertampil ya dalam percakapan media sosial. Berarti dengan kata lain sayang sekali ya sebenarnya tidak masuk dengan maksud yang baik. Iya, sejauh ini ya sampai selama sepekan terakhir ini masih belum berhasil lah campaign tersebut. Oke, kemudian mengenai orang-orang yang pro, apakah sudah terlihat juga, terbaca juga dari ada tweet yang mengatakan bahwa sudah bisa berhenti merokok karena memang benar-benar takut melihat gambar itu? Kalau ada pun cuma jumlahnya sangat kecil sekali, mungkin 1-2 orang ada dalam satu hari melontarkan tweet. Saya jerah nih lihat, saya jerah nih lihat lihat iklan ini, saya berhenti deh merokoknya, itu sangat kecil sekali jumlahnya gitu. Itu berbanding terbalik jumlah orang yang mengcounter campaign tersebut ya. Yang pro juga mayoritas kita temukan itu dari orang-orang yang bukan perokok ya. Dalam arti kita analisis tweet-tweetnya itu dari orang yang bukan perokok. Wah bagus nih iklan rokoknya nih, semoga aja yang para perokok jadi jerah, jadi nggak beli gitu kan. Itu dari orang perokok yang secara notabene pasti jauh bersinggungan dengan benda-benda rokok yang bergambar seperti itu ya, dalam konteks ini rokok seperti itu. Oke, terus kemudian bisa dipetakan tidak itu sebenarnya rata-rata orang yang kontra itu ada menurut golongan usianya? Kalau golongan usia kita belum bisa deteksi ya. Sejauh ini penelitian kita baru melihat opini secara umum ya. Kita belum pegang secara usia. Oke, kemudian rata-rata itu sebaran daerahnya bagaimana? Kalau untuk sebaran daerah mayoritas sih karena ini konteksnya media sosial ya, kita tangkapnya di kota-kota besar yang sudah banyak ya, mayoritas sudah pasti Jakarta ya, dan kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan seperti itu. Ya. Baik, kemudian juga kalau misalnya itu, ini kan bukan hal yang baru sebenarnya di negara-negara lain. Apakah juga ada tweet yang menyatakan perbandingan dengan negara lain? Karena kita tahu kayak Thailand juga itu kan mereka juga sudah memasang gambar seram itu dan lumayan berhasil di sana. Menarik pertanyaan Mbak. Mungkin untuk analisa kami berikutnya kita bisa compare ya dengan negara-negara tetangga gitu ya, untuk melihat reaksi publik yang muncul antara di sini dan negara tetangga terhadap kebijakan yang serupa ya. Sampai sejauh ini kita baru teliti di Indonesia saja, belum sampai ke negara tetangga. Terus kemudian apalagi Mas hal menarik yang kira-kira bisa kita tangkap dari hal menarik yang bisa kita tangkap adalah secara komunikasi campaign ya, itu sejauh ini belum berhasil ya, itu sudah menjangkau atau membuat reaksi publik di kalangan yang bukan perokok, tapi ada peluang untuk campaign itu bisa sukses ke menjangkau kalangan-kalangan pemula. Dalam arti kalau kita lihat konteksnya di media sosial lah, untuk kalangan-kalangan yang baru aja pakai Twitter, pakai Facebook gitu, misalkan kalangan anak belasan tahun, remaja gitu kan, yang istilahnya baru mulai kenal yang namanya rokok gitu kan, itu campaign itu ada peluang untuk berhasil gitu. Oke, dan katanya bahwa untuk menyadarkan perokok yang sudah sekian lama itu jauh lebih susah dibanding orang-orang yang baru mau mulai merokok. Kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya Mas Satria. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap di Jurnal Siang.